Pembuatan keju ini kita jenisnya karena natural cheese. Untuk kejunya itu kita jual itu sekitar 500 sampai. Halo guys, balik lagi di channel expertfarmer.id. Nah, teman-teman, hari ini kita lagi ada di salah satu peternakan terbesar di Yogyakarta. Hari ini tuh kita pengen lihat nih pembuatan keju asli asal Indonesia yang dibuat oleh salah satu peternak muda asal Yogyakarta. Mau tahu lebih serunya kayak gimana lagi? Yuk ikutin kita terus. Oke, halo Mas Fajar. Halo. Mas Fajar, hari ini kita mau bikin keju apa ya? Oke, hari ini kita mau bikin keju kambing. Jenisnya adalah manchego, semihar, dan dia dicoating oleh jamur abu-abu. Originnya itu dari Spanyol atau gitu. Spanish cheese. Oh gitu. Itu kejunya bisa dipakai buat apa tuh? Biasanya kalau untuk manchego ini bisa dibikin cheese platter atau pairing sama buah dan yang lain-lain gitu. Oh iya. Atau dibikin masakan juga bisa sih, cuma kita nggak terlalu fokus untuk masakannya, kita hanya fokus untuk kejunya. Jadi itu nanti biar para chef-chef aja yang iya. kreasi dengan kejunya. Oke. Terus bahan-bahan yang dibutuhkan tuh apa aja, Mas Fajar? Dalam pembuatan keju ini kita jenisnya karena natural cheese. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan itu hanya ada 4. Itu adalah susu kambing, kemudian rennet, kemudian starter bakteri, dan yang terakhir adalah garam. Nah, nanti dari cuma 4 bahan itu aja yang kita butuhkan untuk membuat natural cheese. Terus ada spesifikasi khususnya nggak sih kalau untuk bahan-bahannya itu? Mulai dari susunya gitu. Untuk susunya, karena susu itu adalah komposisi yang paling besar, kita perlu menjaga dari kualitas susunya sendiri. Jadi untuk susunya itu kita persyaratkan itu untuk pH, kemudian suhu, itu harus sesuai standar yang telah kita tentukan. Untuk standarnya sendiri kita menentukan untuk susunya itu pH-nya pH normal 6,5 sampai 6,7, karena kalau di bawah 6,5 berarti bakterinya yang di dalam susu itu sudah terlalu banyak, takutkan nanti adanya kontaminasi yang terjadi di dalam proses kejunya. Oh gitu. Yang paling besar adalah yang kita perlu perhatikan adalah yang susu itu tersebut. Oke. Nah terus step by stepnya buat kalau mau bikin keju manchego itu gimana, Om Fajar? Kalau stepnya sih ada beberapa garis besarnya aja. Itu pertama kita saring susunya. Kemudian kita fermentasi
itu menggunakan starter bakteri tadi. Starter yang kita gunakan ini adalah starter bakteri asam laktat. Kemudian setelah kita fermentasi selama 30 menit, kemudian kita masukkan fernet. Fernet itu adalah enzim untuk mengembangkan susu. Jadi untuk membuat dadih yang semula susu itu cair, itu dikasih fernet, dia koagulasi, nanti akan menjadi padatan. Nah, setelah terkoagulasi atau menggumpal, kemudian dadih atau curd yang terbentuk, nanti kita potong-potong, terus akan keluar whey-nya. Kemudian dari whey kita aduk curdnya sampai benar-benar kesep namanya, sampai dia lebih memadat gitu, lebih keluar whey-nya. Kemudian habis itu kita tiriskan, kita ambil curdnya, kita cetak di dalam molding. Kemudian kita press selama kurang lebih 3-4 jam sampai pH-nya tercapai, yaitu sekitar 5,4. Kemudian habis kita press, kita masukkan ke dalam larutan garam jenuh 24%, itu selama kurang lebih 2,5 jam per kilo. Oh gitu. Setelah masuk grinding, kemudian setelah 2,5 jam kita rendam, kemudian kita tiriskan lagi, kemudian kita aging selama kurang lebih 2-3 bulan. Lalu kita packing, kita jual. Oh gitu. Berarti buat agingnya lumayan lama ya, Mas Fajar ya? Iya, untuk agingnya karena kita mainnya di aging cheese ya, minimal sih 2-3 bulan baru kita rilis ke pasar, karena selama itu akan terbentuk flavor, kemudian rasa yang unik dari kejunya. Nah, itu menjadi ciri khas dari keju aging tersebut. Oke. Terus dari ini nih, dari tadi yang step yang paling tricky itu di mana sih? Kalau yang paling tricky itu ada di fermentasi intinya. Fermentasi karena di situ kita main bakteri, kita harus benar-benar menghitung takarannya, kemudian suhu, karena bakteri ini sensitif terhadap suhu. Jadi kalau suhunya terlalu tinggi nanti dia akan cepat kerjanya, dan itu mempengaruhi proses-proses yang lainnya nantinya. Gitu. Terus dari bakteri sendiri juga dia sebagai pelindung juga untuk susunya, untuk fermentasinya, karena dari susu sendiri juga takutnya ada bakteri-bakteri yang tidak dikehendaki, bakteri patogen gitu, nanti akan berkompetisi dengan bakteri starter yang kita tambahkan. Nah, itu nanti disitulah nanti dia mainnya. Berarti untuk buat satu kali produksi ini kurang lebih berapa lama waktunya yang dibutuhkan? Sekitar 8-10 jam sih biasanya. Gitu. Lumayan lama. Iya. Ya. Terus kalau untuk harganya di pasaran untuk keju ini berapa, Mas Fajar? Untuk kejunya itu kita jual itu sekitar 500 sampai 600.000 per kilo, karena lumayan mahal untuk keju kambing, karena dari bahan bakunya sendiri susu kambing itu udah cukup mahal. Kalau per liternya udah 3 kali lipat sendiri dari susu kambing gitu, susu sapi. Itu sih. Tapi untuk pasarnya itu pasaran di dalam negeri atau di luar negeri kebanyakan yang beli keju ini, Mas Fajar?
Oh, kalau pasarnya kita masih membidik di dalam negeri dulu. Kita menyasar untuk expat, resto, dan end user mungkin beberapa ini sih. Tapi yang paling kita ingin masuki, ingin kita penetrasi produknya itu ke resto dan toko-toko organik itu.